Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firdaus Delvi Andika Dona MPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tanah Datar SMA Negeri 1 Pariangan. Dalam hal ini saya akan menyajikan video tentang coaching tugas 23A7 demonstrasi kontekstual pendampingan murid dengan pendekatan coaching dalam komunitas sekolah. Selamat menyaksikan. Adapun kasus yang terjadi adalah seorang siswa yang bernama Fajar Atilah bersama teman-temannya akhir-akhir ini merasa terganggu dalam belajar di sekolah, dikarenakan ada seorang temannya yang selalu usil dan membuat kegaduhan dalam belajar. Temannya yang usil tersebut tidak mau berubah, meskipun sudah disampaikan oleh teman-teman lainnya. Ini terjadi karena faktor kurangnya kasih sayang di rumah. Fajar Atilah ingin suasana tenang dan kondusif dalam belajar di kelas tercipta, sehingga dia bisa belajar dengan nyaman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Fajar Atilah ya, kelas 11 sekarang ya. Silakan duduk, Fajar. Ya. Tadi menelpon Bapak mau ada diskusi atau ada yang akan disampaikan. Iya, ada sedikit. Fajar bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga sehat? Sehat Pak. Biasanya ini belajar jago. Nah, kalau sudah kelas 11 ini sudah satu semester ini dan sudah kita masuk semester genap. Bagaimana belajarnya? Akhir-akhir ini agak terganggu Pak. Kurang-kurang fokus gitu. Tidak terganggu. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi kita ini, kira-kira dari hasil diskusi ini apa yang ingin atau harapan dari Fajar? Saya berharap untuk bisa lebih fokus belajar agar bisa mengajar ranking untuk debatnya. Oh, biasanya dapat ranking ya. Di kelas 10 dulu dapat ranking. Mungkin yang kelima saja. Tinggi 5 besar ya, di kelas. Kira-kira apa permasalahan Fajar sehingga keinginannya untuk fokus belajar di kelas itu? Kira-kira bisa ceritakan ke Bapak apa permasalahannya? Permasalahan mungkin saya terganggu oleh teman yang suka berisi atau nakal, yang suka mengganggu teman. Di kelas 11 sekarang? Iya, Kalau boleh Bapak tahu namanya siapa? namanya Ihsan Pak. Oh, Ihsan. Ihsan yang di Galuh Gandang itu ya? Iya. Oh, gitu. Apa kira-kira ini sudah semester 2 ini ya? Semester 1 sudah Fajar lewati di kelas yang sama. Kemudian ini masuk ke semester 2. Nah, apa yang sudah Fajar lakukan agar konsentrasi dan fokus Fajar belajar di kelas itu nyaman dan tidak ada yang mengganggu seperti teman Fajar yang tadi si Ihsan? Saya mencoba untuk lebih menghindar atau menjauh dari sisa ini Pak, untuk lebih fokus dan lebih bisa mendengarkan guru lebih jelas. Biasanya apa yang dilakukan si Ihsan ini dalam kelas? Kadang sisa ini seperti jalan-jalan, menunggu teman. Kadang waktu ibu menerangan dia berisik Pak, atau mengganggu teman. Oh, gitu. Jadi memang selalu membuat kegaduhan dalam belajar ya. Ya. Berarti kira-kira tanggapan dari teman-teman Fajar yang lain bagaimana? Mungkin ini ada yang ingin belajar gitu. Bagaimana tanggapannya kepada si Ihsan ini? Kalau bagi teman-teman yang ingin belajar mungkin terganggu, pasti itu Pak, terganggu, tidak nyaman dan banyak yang mengeluh Pak. Banyak yang mengeluh. Nah, bagaimana keluhan-keluhan itu sudah dirasakan oleh teman-teman Fajar, kemudian Fajar dan ketua kelas. Apa yang sudah diperbuat selama ini? Saya mencoba menegur Fajar itu Pak, menegurnya dengan berbicara empat mata dengan dia. Ya. Mungkin karena dia nakal, susah sekali untuk membentuk dia. Oh, gitu. Apakah pernah Fajar lakukan atau emosi di saat Fajar melakukan pembicara dengan dia itu? Sudah Pak, pernah sekali saya hampir berkelahi sama dia karena dia keras kepala sekali Pak. Untung bisa lebih tenang, salah selesai masalahnya. Oh, berarti dia juga emosian orangnya ya. Kemudian bagaimana dengan ketua kelas? Ketua kelas mungkin takut kan ke Fajar ini Pak, karena dia
anak nakal yang sering berkelahi lah dengan teman-teman Pak. Oh, berarti dia jago berkelahi ya. Ya. Berarti memang si Ihsan ini orangnya suka berkelahi, suka ribut, Ya. dan tidak fokus dalam belajar, memang membuat kegaduhan di dalam kelas ya. Ya. Oh. Kira-kira apa lagi langkah Fajar bersama ketua kelas, bersama teman-teman yang ingin belajar? Ini kan sudah jelas ini, ada teman yang gaduh di dalam kelas sehingga tidak fokus dalam belajar. Nah, apa lagi langkah-langkah yang mungkin Fajar bisa lakukan bersama teman-teman? Mungkin kemarin saya pernah bertanya kepada teman terdekat si misalnya Pak, yang berada di lokal sebelah ITS 2 Ya. yang bernama Edo. Dia mengatakan kalau Fajar ini bisa dibilang tidak ada perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya sibuk jadi duit lah untuk sekolahnya. Gitu. Berarti Ihsan ini termasuk anak yang broken home, kurang perhatian dari keluarga ya. Seperti itu. Iya. Berarti dia mencari kesenangan di luar. Contohnya di dalam kelas Fajar tadi. Iya. Nah, kalau dulunya si Ihsan bagaimana kalau Fajar lihat waktu di kelas 10? Kelas 10 mungkin tetap nakal tapi nggak kayak gini dulu Pak. Kayak gini. Berarti kelas 10 tetap nakal tapi tidak senakal kelas 11 sekarang ya. Oh, berarti memang dari keluarganya mungkin, dari ininya mungkin ya. Kemudian apa lagi langkah-langkah yang bisa Fajar lakukan dengan teman-teman lainnya? Saya berencana untuk berdiskusikan permasalahan ini dengan teman-teman saya dan berharap bisa berbicara dengan wali kelas untuk lebih bertindak lanjut. Selama ini sejauh ini wali kelas berarti belum tahu apa yang dilakukan si Ihsan di dalam kelas, kemudian bagaimana teman-teman tidak fokus di dalam kelas, belum ada yang tahu guru-guru. Kalau belum tahu, guru udah pada tahu semuanya Pak. Tapi karena udah berulang-ulang kali kelas membicarakan, tapi misalnya tetap seperti itu Pak. Mungkin susah sekali misalnya. Gitu. Berarti memang broken home dan sulit diatur ini si Ihsan ya. Iya Pak. Kalau di dalam kelas sendiri si Ihsan ini banyak temannya atau dikucilkan atau bagaimana kesehariannya? Kalau banyak teman mungkin tidak terlalu ya Pak, karena dia jarang nakal, tidur atau menunggu teman. Kadang dia lebih suka cabut. Oh, sering cabut. Berarti tidak ada pemanggilan misalnya dia cabut di jam tertentu, kemudian di pemanggilan orang tua oleh guru bidang studi tersebut yang bersangkutan belum ada. Kalau pemanggilan guru orang tua belum ada Pak. Oh, belum ada ya. Tapi untuk dibicarakan Pak Manta oleh guru dengan Fajar Ihsan pernah. Oh, pernah. Di apa kira-kira yang pernah mungkin Fajar dengar keluh-keluhan dari si Ihsan ini tentang keadaannya atau bagaimananya sehingga nanti dia membuat kegaduhan seperti itu? Pernah nggak Fajar dengar gitu? Mungkin ya dari teman saya Edo tadi Pak, karena dia Fajar ini mungkin tidak mau menampakkan keberkahannya ke orang lain. Oh, gitu. Oh, dia tidak mau. Dia broken home, kurang perhatian, tapi dia tidak mau menyampaikan atau tidak mau memperlihatkan kepada teman-teman yang lainnya. Berarti dia pendam sendiri ini. Jadi memang kasihan juga kita si Ihsan ini sebenarnya ya. Kira-kira apa lagi langkah dari Fajar ini? Artinya bagaimana supaya nanti si Ihsan ini juga bisa berubah, kemudian belajar pun tenang di kelas. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa mungkin Fajar lakukan? Mungkin saya berharap ke guru untuk memanggil orang tuanya untuk berkonsultasi kepada orang tuanya bagaimana memperbaiki sifat si Ihsan ini. Oh, gitu. Kalau setahu Fajar, orang tua si Ihsan ini itu orang seperti apa? Apakah pemarah atau suka main apa namanya, main pukul, atau orangnya cuek terhadap si Ihsan? Dari yang pernah saya lihat, orang tuanya ini mungkin tegas tapi tidak masih sabar lah dalam hati Fajar. Oh, gitu. Si Ihsan Pak. Si Ihsan itu. Oh, berarti itu ya. Berarti memang orang tuanya bagus, cuman karena tidak atau kurang perhatian saja ya. Nah, kira-kira kalau di sekolah
atau dalam kelas ini kan kita bersama-sama diskusi, kemudian belajar berkelompok. Nah, bagaimana si Ihsan ini kesehariannya dalam pelajaran-pelajaran berkelompok tersebut? Apakah dia ikut atau memang tetap mengganggu atau bagaimana? Eh, Mungkin si Ihsan ini tidak terlalu mengikuti Pak. Karena dia tak kurang mengerti atau gimana, tapi dia lebih sering diam atau mengganggu teman lah Pak. Tidak pernah ikut mendiskusikan pelajaran ini. Oh gitu ya. Berarti dia selalu mengganggu karena yang tadi itu mungkin ya, dari keluarganya seperti ini, kemudian diimbaskannya di sekolah, di pelariannya atau pelepasannya di sekolah, sehingga dia selalu mengganggu teman, tidak belajar, lalu bikin onar sehingga mengganggu teman-teman yang fokus belajar ya. Ya. Kalau seandainya ini ya, yang sudah Fajar lakukan tadi, rencana Fajar ke depan ini, bagaimana supaya si Ihsan ini bisa berubah, kemudian kelas pun nyaman, kondusif, sehingga belajar Fajar pun dengan teman-teman fokus. Dan tadi yang Bapak sampaikan di awal, biasanya Fajar ini kan ranking ini kan 5 besar. Nah, supaya tidak turun ranking Fajar. Nah, itu bagaimana kira-kira apa lagi yang akan Fajar lakukan? Mungkin saya bersama teman-teman, mungkin saya akan berkonsultasi ke guru untuk mengajak si Ihsan atau berkonsultasi Ihsan ke BK gitu. Berarti Ihsan disampaikan ke wali kelas atau guru atau BK Ya. supaya si Ihsan ini diberikan nasihat atau motivasi gitu ya. Apakah mungkin didampingi dengan orang tua atau bagaimana? Mungkin dengan teman-teman saya mungkin bisa. Oh, dengan teman-teman saja. Jadi pendekatannya dengan teman ini ya, sehingga nanti si Ihsan ini berubah ke arah yang lebih baik, kemudian kelas pun nyaman. Nah, kapan kira-kira hal yang itu yang akan Fajar lakukan? Saya berencana untuk minggu besok. Minggu besok, berarti hari Senin gitu ya? Ya. Berarti hari Senin karena seminggu lagi itu kita kan mau ujian itu nah? Iya. Ujian kenaikan kelas. Nah, mudah-mudahan dari Senin besok itu ada perubahan si Ihsan, kemudian bisa belajar fokus. Ya. Dan untuk itu kira-kira kalau seandainya ini dengan pertanggungjawaban kegiatan Fajar ini, apa yang bisa atau siapa yang bisa membantu Fajar nantinya? Mungkin ketua kelas Pak, Ketua kelas, kemudian siapa lagi kira-kira? teman-teman saya. Teman-teman di kelas tersebut. Ya. Jadi berarti Fajar dengan ketua kelas, dengan teman-teman itu berhadap atau menghadap kepada wali kelas, kemudian ke guru BK dan memotivasi si Ihsan bersama-sama seperti itu ya. Ya. Oh iya, mudah-mudahan sehingga nanti apa yang Fajar lakukan ini itu nanti bermanfaat dan juga bisa merubah teman-teman dekat, biarpun dia selama ini onar, selama ini tapi itu tetap teman kita. Ya. Jadi rangkul mereka untuk belajar, untuk seandainya nanti berubah, nanti Fajar dengan teman-teman rangkul dia untuk belajar, diskusikan pembelajaran-pembelajaran yang tertinggal, kemudian nanti untuk materi-materi segala macamnya, nah itu sama-sama diskusikan dengan si Ihsan ini. Ya mungkin itu Fajar, itu adalah hal yang terbaik yang mungkin akan Fajar lakukan. Bapak akan lihat bagaimana nanti kelanjutannya. Mudah-mudahan teman Fajar si Ihsan ini bisa berubah dan kondisi Fajar di dalam kelas pun bisa berubah lebih nyaman dan kondusif belajarnya. Ya selamat, mudah-mudahan peningkatan grafik pembelajaran Fajar. Ini kan kelas 10 waktu itu ya, kelas 10 itu ranking 5 besar. Nah, kalau bisa di kelas 11 ini Bapak inginkan Fajar itu 3 besar. Nah, nanti di kelas 12 atau di kelas 3 nanti itu bisa dari ranking-ranking yang tadi itu signifikan nilainya naik, sehingga nanti Fajar bisa masuk ke perguruan tinggi yang Fajar inginkan. Kira-kira Fajar mau masuk kemana ini? Mungkin saya ingin kuliah di Yunan. Di Yunan, jurusannya apa? Mungkin masih berkonsultasi ke dekan. Oke.
Mungkin itu ya, mudah-mudahan apa yang Fajar cita-citakan berhasil, dapat kuliah di UNAN, sehingga nanti termotivasi adik-adiknya yang lain. Ya. Selamat Fajar, semoga selamat berjuang. Bapak ini ada keperluan lain, karena nanti habis jam ini Bapak juga mengajar lagi di kelas sebelah di PS 2 ya. Jadi silakan nanti wujudkan aksi nyata Fajar dengan teman-teman sehingga nanti ada perubahan di dalam kelas. Saya akan mengusahakan. Ya. Oke ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Demikianlah praktik coaching dengan murid yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.